Selamat pagi, siang, sore atau malam Bu Yayuk. Saya Juan Exel Melvern dari kelas bisnis 2J. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai topik-topik yang dibahas dalam pertemuan sebelumnya, seperti yang pertama yaitu tentang kehidupan di dunia kerja, dan yang kedua yaitu tentang pengabdian masyarakat di mata saya. Jadi apa itu pengabdian masyarakat? Pengabdian masyarakat itu menurut saya yaitu suatu aksi yang dilakukan terhadap masyarakat dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain secara sukarela. Program ini sudah dirancang oleh beberapa universitas dengan tujuan untuk memajukan kehidupan bangsa dan masyarakat. Tindakan tersebut bisa membantu masyarakat antara lain seperti bakti sosial dan mengajar atau bantu apa memberikan duit kepada orang yang lebih susah, donasi. Tujuan tersebut itu ada gunanya ya. Jadi berguna untuk memberikan solusi secara langsung maupun secara tidak langsung. Lalu melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan semua strata masyarakat dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selanjutnya adalah wawancara apa saja yang saya dapat saat mewawancarai orang dalam dunia kerja. Yaitu dalam dunia kerja itu berbeda dengan dunia perkuliahan ya. Eh, Bagian wawasan baru nih. Dunia kerja itu berbeda dengan dunia perkuliahan. Seperti yang saat saya wawancarai, mengapa demikian? Karena untuk bisa masuk dan bekerja dalam sebuah perusahaan, kita memerlukan skill yang bisa ditawarkan ke perusahaan tersebut, di mana soft skill tersebut tidak bisa kita dapat secara cuma-cuma di perkuliahan. Sehingga perkuliahan tidaklah terlalu berpengaruh kepada dunia kerja, akan tetapi masih bisa bermanfaat seperti kita mengembangkan soft skill di dunia perkuliahan dengan cara mengikuti beberapa organisasi kemahasiswaan yang bisa mengembangkan soft skill kita sesuai bakat yang ada dalam diri kita gitu. Mengapa demikian? Karena nilai saja di perkuliahan IP gitu nggak cukup untuk di dunia pekerjaan, karena banyak orang yang memiliki nilai yang sama atau bahkan lebih baik. Oleh karena itu, kita masih bisa diterima oleh perusahaan, masih bisa bersaing dengan orang lainnya dengan cara tidak menawarkan nilai IP saja tetapi juga soft skill yang menjadi suatu pembeda dari kita dengan orang lain gitu. Eh, untuk perasaan yang muncul, saya ada perasaan takut tapi juga seneng. Takutnya itu karena dunia kerja itu keras, beda dengan dunia perkuliahan. Lalu di satu sisi saya juga senang karena saya sudah dapat wawasan gitu, kayak oh saya udah tahu nih stepnya nanti di dunia kerja tuh ngapain aja, sebelum masuk ke dunia kerja kita harus ngapain aja, saya udah tahu, makanya saya seneng tapi juga takut gitu. Kalau motivasi yang muncul, motivasi yang muncul itu saya jadi ingin bekerja sekarang sih, cuman karena masalah waktu ya. Jadi kan saya masih kuliah, banyak tugas gitu, jadi saya masih berpikir untuk ingin bekerja paruh waktu ya, part time job gitu. Tapi mungkin kalau ada waktu luang saya mau kerja atau enggak, pilihan kedua itu saya pengennya mengembangkan bakat saya, soft skill saya dengan cara join organisasi kemahasiswaan gitu. Kan lumayan dapat soft skillnya, suatu saat saya ingin bekerja di suatu perusahaan saya bisa menawarkan soft skill tersebut kan, yang menjadi kelebihan saya gitu. Lalu wawancara pengabdian masyarakat. Untuk wawancara pengabdian masyarakat, kelompok saya itu mewawancarai sebuah organisasi yang bernama Diverse Clean Action, di mana mereka tuh berusaha membersihkan sampah yang beredar di laut dan pantai. Tujuan mereka tuh simple, supaya ekosistem laut tetap terjaga
Dan laut pun juga indah untuk dilihat kan, nggak tercemar oleh sampah gitu. Mereka juga melakukannya dalam sukarela, karena memang mereka peduli dengan lingkungan sekitar mereka gitu, tanpa butuh imbalan. Mereka nyadar, eh, kayak kalau nggak ada yang bersihin sampah, terus siapa yang bersihin kan? Karena dampaknya itu buat kedepannya ya ke masyarakat Indonesia sendiri itu. Dampak seperti permukaan laut naik, dengan cara begitu nanti banyak daratan yang tertutup oleh air laut itu kan. Jadinya Indonesia tenggelam, atau enggak juga pantai-pantai jadi banyak sampah kan, nggak enak ya, nggak bisa enjoy gitu loh, bau banget pasti kan. Belum lagi ikan-ikan jadi tercemar, terumbu karang juga tercemar, jadinya kan berkurang populasinya, jadi langka. Makanya untungnya ada Divers Clean Action, mereka bersihin sampah tuh eh, di setiap pantai, hampir ada di setiap daerah, dengan cara membersihkan dahulu di pantainya, lalu memungut sampah-sampah plastik yang ada di laut. Jadi mereka juga melakukan diving gitu buat cari sampah, sekalian melihat keindahan laut. Perasaan yang muncul dalam diri saya itu waktu saya wawancara, saya jadi tergerak hati saya untuk jadi pengen ikut bersihin sampah gitu. Karena saya juga barunya jadi lebih terbuka gitu pikiran saya, kayak bener juga kalau saya nggak ikut bersihin, kedepannya dampaknya juga ke saya sendiri juga gitu loh. Jadi saya, semenjak wawancara, saya lebih mentingin aja, lebih peduli aja dengan lingkungan sekitar saya, kayak buang sampah tepat pada tempatnya itu juga udah cukup kan. Terus hal lainnya, nggak buang sampah sembarangan, waktu di mobil buang keluar itu nggak juga. Jadi lebih sadar aja saya. Motivasi apa yang muncul? Motivasi jadi pengen ikut bantu aja bersihin sampah, ikut peduli lingkungan sekitar. Karena kayak saya juga eh, nyadar ternyata masih banyak orang yang peduli dengan lingkungan sekitar gitu. Kenapa saya enggak juga kan? Jadi makanya jadi tergerak hati saya. Next, apa pengabdian masyarakat yang saya pilih? Pengabdian masyarakat yang saya pilih itu adalah saya ingin ikut membantu membersihkan pantai dan laut. Bukan pantai dan laut saja, tapi juga perkotaan dan lain-lain dari sampah. Karena jika tidak dijaga, maka dampaknya pun juga untuk kita sendiri ke depannya toh. Lalu untuk yang terakhir, makna hidup yang bernilai dari dua topik di atas. Makna hidup, kalau menurut saya, kita harus bisa terus mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi untuk bisa bersaing di dalam dunia kerja. Itu buat topik di dalam dunia kerja. Lalu untuk topik pengabdian di masyarakat, saya mengetahui bahwa masih banyak orang yang peduli dengan lingkungan sekitarnya, tanpa meminta imbalan, karena mereka sadar itu dampak untuk mereka sendiri. Jadi mereka juga melakukannya ya secara sukarela aja gitu. Mereka kayak emang kebanyakan juga pecinta alam, jadi mereka tergerak hatinya untuk menyelamatkan alam mereka itu, lingkungan mereka sekitarnya. Ya, ya itu aja sih maknanya. Jadi sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, tapi terima kasih banyak ya udah. Terima kasih Bu Yayuk sudah mendengarkan presentasi saya. Sekian.